Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Jaringan Komputer. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang sistem operasi jaringan. Kami, kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama, Jaka Muhammad Zailani dengan NPM 1906006. Yang kedua, Sonia Nada Nur Azhari dengan NPM 1906018. Yang ketiga, Raihan Nur Mahmudi dengan NPM 1906019. Adapun yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian sistem operasi jaringan. Yang kedua, jenis-jenis sistem operasi jaringan. Dan yang ketiga, sistem operasi router. Pengertian sistem operasi jaringan. Sistem operasi merupakan penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Pengertian sistem operasi secara umum adalah suatu pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan seperti web, FTP, DNS, dan lain-lain untuk memudahkan dan memberi kenyamanan dalam penggunaan dan memanfaatkan sumber daya sistem komputer. Sistem operasi jaringan atau sistem operasi komputer yang dipakai sebagai server dalam jaringan komputer hampir mirip dengan sistem operasi komputer standalone. Bedanya hanya sistem operasi jaringan. Salah satu komputer harus bertindak sebagai server bagi komputer lain. Di dalam jaringan komputer terdiri dari 1. Komputer server. Komputer server adalah komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer-komputer lain dalam jaringan. Yang kedua adalah komputer klien. Komputer klien adalah komputer-komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh server. Sistem operasi dalam jaringan di samping berfungsi untuk mengelola sumber daya, dirinya sendiri juga mengelola sumber daya komputer lain yang terhubung dalam jaringan. Metode instalasi sistem operasi berbasis teks sering digunakan untuk mempercepat proses instalasi, walaupun dengan tampilan yang kurang menyenangkan biasanya untuk spesifikasi komputer yang sederhana, dibanding dengan sistem operasi akan menggunakan metode berbasis teks. Berikutnya, kami akan menjelaskan jenis-jenis sistem operasi jaringan. Yang pertama adalah Windows Base. Kecenderungan pengembangan sistem operasi dewasa ini mengarah ke tampilan grafis dengan tampilan yang menarik. Sebagai contoh sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan produknya yaitu yang pertama Windows NT, yang kedua Windows 2000 Server, yang ketiga Windows 2003 Server, yang keempat Windows 2008 Server, dan yang keempat adalah Windows 2012 Server. Sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft mempunyai lisensi komersial. Artinya, untuk menggunakan sistem operasi jaringan dari Microsoft, kita harus membayar lisensi atau dengan membeli sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan antara pengguna dengan perusahaan. Kedua adalah Unix Base. Unix adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh banyak pihak. Setiap pihak yang mengembangkan Unix menambahkan teknologi miliknya ke dalam Unix, yang meskipun hal itu di luar standar, mampu menjadikan sistem operasi Unix ini lebih kuat atau lebih andal. Sistem operasi Unix digunakan secara luas sebagai server atau workstation. Arsitektur Unix dalam model klien atau server merupakan elemen yang paling penting dalam perkembangan internet.
dan mengubah proses komputasi secara terpusat dalam jaringan daripada proses tunggal di komputer. Contohnya Linux. Linux merupakan sistem operasi yang diadopsi dari Unix dan tersedia secara bebas, mendapat popularitas sebagai alternatif dari sistem operasi properti seperti Microsoft Windows. Selain Microsoft, perusahaan yang mengembangkan sistem operasi jaringan adalah Unix. Unix atau Unix adalah sebuah sistem operasi komputer yang diawali dari proyek Multics, Multi-Fixed Information and Computing Service, pada tahun 1965 yang dilakukan American Telephone and Telegraph AT&T, General Electric, dan Institut Teknologi Massachusetts dengan biaya dari Departemen Pertahanan Amerika, Department of Defense Advanced Research Project, DARPA atau ARPA. Unix didesain sebagai sistem operasi yang portable, multitasking, dan multi-user. Dan yang ketiga adalah Linux Base. Salah satu sistem operasi jaringan yang dikembangkan secara free adalah Linux. Sistem operasi Linux menyediakan dua pilihan, yaitu mode teks dan mode grafik. Hal ini menjadikan Linux dapat berjalan pada mesin komputer yang mempunyai spesifikasi hardware yang rendah. Linux dikembangkan pertama kali oleh Linus Torvalds, mengusung proyek open source dengan lisensi GNU atau GPL, General Public License, yaitu suatu lisensi di mana pemilik program tetap memegang haknya, tetapi orang lain dimungkinkan untuk menyebarkan, memodifikasi, atau bahkan menjual kembali program tersebut, tetapi dengan syarat source code asli harus diikutsertakan dalam distribusinya. Dengan konsep ini, semua orang dapat ikut mengembangkan sistem operasi dan software berbasis Linux. Sistem operasi Linux dikenal dengan istilah distribusi Linux atau distro Linux. Umumnya sudah termasuk perangkat-perangkat lunak pendukung seperti server web, bahasa pemrograman, basis data, dan tampilan desktop seperti GNOME, KDE, dan XPS. Juga memiliki paket aplikasi perkantoran Office Suite seperti Office, AbiWord, GoodReads, dan LibreOffice. Selanjutnya adalah contoh-contoh distribusi Linux. Yang pertama Ubuntu, merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasis Debian dan didistribusikan sebagai perangkat lunak bebas. Ubuntu ditawarkan dalam 3 edisi resmi, yaitu Ubuntu Desktop untuk komputer pribadi, Ubuntu Server untuk server dan komputasi awan, dan Ubuntu Core untuk internet untuk segala perangkat kecil dan robot. Yang kedua adalah SUSE Linux, adalah sistem operasi komputer yang dikembangkan oleh SUSE. Itu dibangun di atas kernel Linux gratis dan sumber terbuka dan didistribusikan dengan sistem dan perangkat lunak aplikasi dari proyek sumber terbuka lainnya. Yang ketiga Fedora, adalah sebuah distro Linux berbasis RPM dan yum yang dikembangkan oleh Fedora Project yang didukung oleh komunitas pemogram serta disponsori oleh Red Hat. Nama Fedora berasal dari karakter Fedora yang digunakan di logo Red. Yang keempat adalah Mandriva Linux, dahulu dikenal dengan nama Mandrake Linux atau Mandrake Linux, adalah sistem operasi yang dibuka oleh Mandrive, dahulu dikenal dengan nama Mandrakesoft. Mandriva Linux menggunakan RPM Page Manager. Yang kelima Slackware, merupakan distribusi Linux yang dibuat oleh Patrick Volkerding. Slackware merupakan salah satu distro Linux awal dan merupakan yang tertua yang masih dikelola. Tujuan utama Slackware adalah stabilisasi dan kemudahan desain serta menjadi distribusi Linux yang paling mirip Unix. Yang keenam Debian, adalah sistem operasi komputer yang tersusun dari paket-paket perangkat lunak yang dirilis sebagai perangkat lunak bebas dan terbuka dengan lisensi mayoritas GNU,
General Public Lisensi dan lisensi perangkat lunak bebas. Yang ketujuh, CentOS adalah sebuah distribusi Linux sebagai bentuk dari usaha untuk menyediakan platform komputasi berkelas enterprise yang memiliki kontabilisasi kode biner sepenuhnya dengan kode sumber yang menjadi induknya, Red Hat Enterprise Linux. Yang terakhir ada Red Hat. Red Hat adalah salah satu perusahaan terbesar dan dikenal untuk dedikasinya atas perangkat lunak sumber terbuka. Red Hat didirikan pada 1993 dan bermarkas di Raleigh, North Carolina, Amerika Serikat. Red Hat terkenal karena produknya Red Hat Linux, salah satu distro Linux utama. Selanjutnya, sistem operasi router. Router OS adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai router network yang handal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan. Sistem operasi router sama dengan sistem operasi pada umumnya. Bisa diinstal di satu komputer untuk kebutuhan jaringan dan ada juga yang sudah melekat pada hardware router. Sistem operasi umum seperti Windows XP atau Windows 7 dapat pula difungsikan sebagai sistem operasi router tetapi hanya terbatas pada fitur sharing internet atau yang biasa disebut dengan istilah gateway server. Selanjutnya, sistem operasi router yang baik harus memiliki fitur-fitur. Yang pertama, gateway, sebuah fitur di router untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Yang kedua, proxy, penyimpanan web cache, redirect URL, dan lain-lain. Yang ketiga, firewall, pengamanan pada jaringan komputer. Yang keempat, VPN, jalur khusus yang dibentuk dalam jaringan publik 7. Yang kelima, routing, fitur untuk meneruskan paket ke jaringan lain. Yang keenam, monitoring, monitoring semua aktivitas yang melalui jaringan. Yang ketujuh, bandwidth management. Jenis-jenis sistem operasi router. Mikrotik. Mikrotik adalah perusahaan kecil berkantor pusat di Latvia, bersebelahan dengan Rusia. Pembentukannya diprakarsai oleh John Trulli dan Ernest Ryaktins. John Trulli yang berkebangsaan Amerika Serikat berimigrasi ke Latvia dan berjumpa Ernest yang sarjana fisika dan mekanika di sekitar tahun 1995. Tahun 1996, John dan Ernest mulai merouting dunia, mulai dengan sistem Linux dan MS-DOS, yang dikombinasikan dengan teknologi wireless LAN. Aeronet berkecepatan 2 Mbps di Moldova, tetangga Latvia. Baru kemudian melayani 5 pelanggannya di Latvia. Karena ambisi mereka adalah membuat satu peranti lunak, router yang handal dan disebarkan ke seluruh dunia. Ini agak kontradiksi dengan informasi yang ada di web Mikrotik, bahwa mereka mempunyai 600 titik atau pelanggan wireless dan terbesar di dunia. Fitur-fitur pada Mikrotik. Yang pertama, firewall dan NAT, routing, static routing, data rate management. Selanjutnya, hotspot, point-to-point, tunneling, protokol. Yang ketiga, simple tuners, IPsec, web proxy. Keempat, cooking DNS, client, DHCP, VRRP, dan NTP. Selanjutnya, monitoring atau accounting, SNMP, tools, dan lain-lain.
Selanjutnya, layer 2 konektivitas atau wireless, bridge, virtual LAN, synchronous, ISDN, dan SDSL. Jenis-jenis mikrotik. Yang pertama, router board adalah perangkat router di mana di dalamnya sudah terdapat sistem operasi mikrotik. Yang kedua, DOM adalah router buatan mikrotik yang hanya berupa steroid seperti hard disk. Yang ketiga, CD software adalah CD yang di dalamnya sudah terdapat sistem operasi mikrotik. Mikrotik router OS hadir dalam berbagai level. Tiap level memiliki kemampuannya masing-masing, mulai dari level 3 hingga level 6. Secara singkat, level 3 digunakan untuk router berinterface internet. Level 4 untuk wireless client atau serial 8 interface. Level 5 untuk wireless AP dan level 6 tidak mempunyai limitasi apapun. Jenis sistem operasi router yang kedua, ClearOS. ClearOS sebelumnya bernama ClearConnect adalah distro Linux berbasis pada CentOS Red Hat Enterprise Linux RHL versi komunitas. Didesain khusus untuk digunakan sebagai gateway jaringan dan server jaringan dengan antarmuka berbasis web. ClearOS didesain sebagai alternatif dari Windows SBS. ClearOS diterbitkan pada tahun 2009 dari dasar ClearConnect oleh tim Clear Foundation. ClearOS 5.1 pertama kalinya menghapuskan pembatasan pada fitur email, DMZ, dan multi-one yang sebelumnya ada pada ClearConnect. Fitur ClearOS sebagai berikut. Yang pertama, stateful firewall, if-tables, jaringan dan keamanan. Yang kedua, intrusion detection and prevention system atau disingkat SNORT. Yang ketiga, virtual private networking atau PPTP, IPsec Open VPN. Yang keempat, web proxy dengan content filtering dan antivirus, Squid dan Guardian. Yang kelima, email service, webmail, Postfix, SMTP, POP3S, IMAP-S. Yang keenam, groupware atau collab. Yang ketujuh, database dan web server atau LAMP. Yang kedelapan, file and print service atau Samba and CUPS. Yang kesembilan, file shares atau CIFS, HTTP, FTP, dan SMTP. Yang ke-11, multi-one internet fault tolerant design. Yang ke-12, pelaporan dan statistik. Jenis sistem operasi router yang ketiga adalah VFSense. VFSense adalah hasil kostumasi dari FreeBSD yang dapat digunakan sebagai firewall dan router. VFSense memiliki banyak keunggulan dalam hal pengaturan firewall dan routing. VFSense merupakan stateful firewall yang berarti VFSense akan memeriksa setiap keadaan dari koneksi jaringan baik paket TCP maupun UDP yang melaluinya. Firewall diatur agar dapat membedakan paket-paket data setiap jenis koneksi. Berarti hanya paket yang sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan pada firewall yang diizinkan untuk melewati firewall tersebut.
Fitur-fitur yang disediakan oleh VFSense yaitu yang pertama firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang melindungi komputer dari berbagai ancaman di jaringan internet. Firewall ini bekerja sebagai sekat atau tembok yang membatasi komputer dan jaringan internet. Melalui tembok api inilah bisa mengatur data, informasi, dan kegiatan apa yang boleh lalu lalang dan jaringan internet ke komputer, dan begitu pula sebaliknya. Terdapat dua macam firewall, yaitu hardware dan software. Keduanya memiliki konfigurasi atau pengaturan yang berbeda. Meski begitu, keduanya tetap memiliki fungsi utama yang sama, yaitu melindungi keamanan jaringan. Firewall berbasis hardware merupakan piranti keras yang terdapat dalam sistem jaringan, misalnya router. Firewall macam ini memerlukan konfigurasi untuk dapat bekerja secara efektif. Untuk dapat bekerja, firewall menggunakan teknik filter untuk menentukan paket utama, sumber, dan tujuannya. Secara internal, sistem akan membandingkan data menurut aturan yang ditetapkan. Kemudian, ia memutuskan data mana yang perlu di-drop atau diteruskan ke tujuan. Firewall berbasis software merupakan solusi untuk perlindungan jaringan bagi pengguna internet di rumah. Biasanya, firewall ini diciptakan dalam bentuk aplikasi terpisah maupun sebagai fitur tambahan dari antivirus. Jenis firewall macam ini melindungi trafik inbound dan juga outbound. Selain itu juga menghindarkan dari virus Trojan serta worm. Fungsi firewall yaitu melindungi data dari hacker dan pengguna tidak terotorisasi, blok pesan yang tidak diinginkan, blok konten yang tak diinginkan, membuat game online lebih aman dan nyaman, monitor bandwidth, dan mengakses layanan VPN. Yang kedua, Network Address Translation merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan menggunakan sebuah alamat IP, sehingga setiap komputer di dalam NAT ketika berselancar di internet akan terlihat memiliki alamat IP yang sama jika dilacak. Dengan kata lain, sebuah alamat IP pada jaringan lokal akan terlebih dahulu translasikan oleh NAT untuk dapat mengakses IP publik di jaringan komputer. Sebelum proses translasi ini, maka pengguna tidak dapat terhubung ke internet. Banyak yang berpendapat bahwa NAT sebetulnya mirip dengan proxy server. Namun, bedanya adalah jika proxy server menyediakan mekanisme caching, tak begitu hanya dengan NAT, sehingga dengan penggunaan NAT tidak ada batasan mengenai jumlah halaman web yang dapat diakses. Fungsi dari ini yaitu yang pertama, melakukan penghematan terhadap IP legal yang disediakan oleh Internet Service Provider ISP. Yang kedua, meminimalisir adanya duplikat alamat IP dalam jaringan. Yang ketiga, ketika terjadi perubahan jaringan, menghindari proses pengalamatan kembali. Yang keempat, menambah fleksibilitas untuk terhubung dengan jaringan internet. Yang kelima, melakukan peningkatan terhadap keamanan sebuah jaringan. Yang keenam, dibandingkan dengan aplikasi alternatif seperti proxy, penggunaan NAT memberikan fleksibilitas dan performa yang lebih baik. Yang ketiga, redundancy atau CRP adalah protokol jaringan komputer yang memungkinkan banyak host di jaringan area lokal yang sama untuk berbagi sekumpulan alamat IP. Tujuan utamanya adalah menyediakan redundansi failover, terutama bila digunakan dengan firewall dan router. Dalam beberapa konfigurasi, CRP juga dapat menyediakan fungsionalitas load balancing. CRP menyediakan fungsionalitas yang mirip dengan PRP dan HRCP Cisco System. Ini diterapkan di beberapa sistem operasi berbasis BSD dan telah diporting ke Linux. Contoh filter
Contoh, jika ada satu komputer yang menjalankan filter paket dan mati, jaringan di kedua sisi filter paket ini tidak dapat lagi berkomunikasi satu sama lain, atau mereka berkomunikasi tanpa penyaringan paket. Namun, jika ada dua komputer yang menjalankan filter paket menjalankan CARP, maka jika salah satu komputer gagal, yang lain akan mengambil alih dan komputer di kedua sisi filter paket tidak akan mengetahui kegagalan tersebut, sehingga operasi akan berlanjut seperti biasa. Untuk memastikan master baru beroperasi sama dengan yang lama, filter paket yang digunakan harus mendukung sinkronisasi status antara dua komputer. Sejarahnya yaitu pada akhir 90-an, Internet Engineering Task Force mulai mengerjakan protokol untuk redundansi router. Pada tahun 1997, Cisco memberitahu IETF bahwa mereka memiliki hak paten di bidang ini, dan pada tahun 1998 menunjukkan patennya pada HSRP, Host Standby Router Protocol. Meskipun demikian, IETF terus mengerjakan PRP, Virtual Router Redundancy Protocol. Setelah beberapa perdebatan, kelompok kerja VRV IETF memutuskan untuk menyetujui standar meskipun mengendalikan teknik yang dipatenkan. Selama Cisco menyediakan paten untuk pihak ketiga di bawah persyaratan lisensi R&D Reasonable and Non-Discriminatory, karena PRRP memperbaiki masalah dengan protokol HSRP, Cisco mulai menggunakan PRRP sebagai gantinya, sambil tetap mengklaimnya sebagai miliknya. Cisco memberitahu para pengembang OpenBSD bahwa mereka akan memberlakukan patennya pada HSRP. Posisi Cisco mungkin karena gugatan mereka dengan Alcatel, karena persyaratan lisensi Cisco mencegah implementasi PRRP open source. Pengembang OpenBSD mulai mengembangkan CARP sebagai gantinya. Yang keempat, load balancing. Load balancing adalah suatu metode untuk membagi beban suatu server menjadi dua atau lebih secara seimbang agar server tidak mengalami kelebihan beban saat menerima request dari user atau klien. Metode ini digunakan untuk mengoptimalkan sebuah server agar server tidak mengalami overload. Saat 4 klien melakukan request data kepada server, maka load balancer akan membagi beban tersebut menjadi sebagian. Klien 1 dan klien 2 akan dilayani oleh server 1, sementara klien 3 dan klien 4 akan dilayani oleh server 2. Sama seperti dengan analogi kue, bila kue adalah data request dari klien dan pemakan merupakan server, maka kue tersebut akan dibagi sebagian agar kue tersebut habis. Manfaat load balancing yaitu mengurangi beban server. Request data dari klien tentu akan membuat server mengalami overload. Bila terjadi overload, server tersebut akan down dan tidak dapat diakses oleh klien. Maka dari itu, load balancing membagi beban request data dari klien agar server berjalan lebih maksimal dalam menangani request data klien. Yang kedua, mempercepat akses. Bila melakukan load balancing pada web server, maka website dari web server tersebut akan lebih cepat diakses dikarenakan beban dari klien ditangani oleh 2 atau lebih web server yang menyebabkan akses tersebut dapat ditangani tanpa memperlambat kinerja dari server. Yang ketiga, redundansi. Jika terdapat 3 web server dan salah satunya mengalami kerusakan, down, maka 2 web server lain akan tetap menjaga website selalu berjalan dan dapat diakses oleh klien. Klien tidak akan menyadari downtime apapun dari website tersebut. Yang kelima, VPN, IPsec, OpenVPN, PPTP. Walaupun nyata-nyata bahwa teknologi unscripted sebagian besar VPN disertifikasi dan dikembangkan oleh National Institute of Standards and Technology, pengungkapan rahasia terbaru dari Edward Snowden menunjukkan NSA telah melakukan upaya untuk mendumbangkan dan memecahkan teknologi ini selama bertahun-tahun. Berita yang sungguh mengejutkan. Kita akan memulainya dengan mendiskusikan perbedaan pokok antara protokol VPN dan bagaimana pengaruhnya pada para pengguna.
Sebelum menggali lebih jauh ke dalam konsep utama yang bersangkutan dengan kriptografi dan melihat bagaimana serangan NSA atas standar enkripsi berdampak pada berjuta-juta VPN di seluruh dunia. PPTP dikembangkan oleh sebuah konsorsium yang didanai oleh Microsoft Corporation. Point-to-point tunneling kanal titik ke titik membentuk jaringan privat virtual. Pada jaringan dial-up saluran telepon dan sudah menjadi protokol baku untuk VPN sejak pengenalannya kepada publik. Protokol VPN pertama yang didukung oleh Windows, PPTP memberikan keamanan dengan mengandalkan pada aneka ragam metode autentisasi seperti MSCHEP versi 2 yang adalah paling umum dibandingkan lainnya. OpenVPN, sebuah teknologi sumber terbuka yang relatif masih baru. OpenVPN menggunakan protokol SSL versi 3 TLS versi 1 dari perpustakaan OpenSSL bersama dengan sebuah kombinasi teknologi lain, guna menyediakan para pengguna sebuah solusi VPN yang dapat diandalkan dan tangguh. Protokol ini sangat mudah dikonfigurasi dan paling bagus berjalan pada Fort UDP, tetapi dapat juga diatur untuk berjalan juga pada berbagai port lain, membuatnya luar biasa sulit bagi Google dan layanan sejenis untuk memblokirnya. Satu keuntungan lain dari protokol ini adalah perpustakaan OpenSSL-nya yang mendukung macam-macam algoritma kriptografi. OpenVPN dilengkapi dengan enkripsi bawah Bluefish 128-bit secara umum dianggap aman, tetapi diketahui memiliki beberapa kelemahan juga. Yang keenam, PPOE server atau Point-to-Point Protocol over Ethernet adalah pengembangan dari PPP, Point-to-Point Protocol. PPP sendiri adalah protokol point-to-point yang digunakan untuk menghubungkan langsung antara perangkat satu dengan perangkat lainnya. PPP diterapkan pada serial modem, agar modem tersebut terhubung langsung atau face-to-face dengan ISP. Yang ketujuh, yaitu RRD Graphs, adalah mengasumsikan data variabel waktu dalam interval dengan panjang tertentu. Interval ini biasanya dinamai langkah, ditentukan saat file RRD dan tidak dapat diubah setelahnya. Karena data mungkin tidak selalu tersedia pada waktu yang tepat, RRD tool akan secara otomatis menginterpolasi data yang dikirimkan agar sesuai langkah waktu internalnya. Beberapa PDP dapat dikonsolidasikan menurut fungsi konsolidasi CF untuk membentuk titik data terkonsolidasi CDP. Fungsi konsolidasi tipikal adalah rata-rata minimum maksimum. Setelah rata dikonsolidasikan, CDP yang dihasilkan disimpan dalam arsip round robin RRA. Arsip round robin menyimpan sejumlah CDP tetap dan menentukan beberapa banyak PDP yang harus dikonsolidasikan ke dalam satu CDP atau CF mana yang akan digunakan. Setelah waktu ini, arsip akan membungkus. Penyisipan berikutnya akan menimpa entry terlama. Perilaku ini dalam konteks ini sebagai round robin dan merupakan alasan nama program. Namun ini berbeda dari definisi ilmiah komputer umum, yang merupakan metode mendistribusikan sumber daya di antara banyak konsumen atau proses. Yang kedelapan, Dynamic DNS. Dynamic DNS adalah metode memperbarui server nama secara otomatis dalam sistem nama domain, seringkali dalam waktu dan nyata, dengan konfigurasi DNS aktif dari nama host, alamat, atau informasi lain yang dikonfigurasikan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan dua konsep yang berbeda. Dynamic DNS adalah sebuah servis untuk pemetaan terhadap komputer dengan IP publik dinamik yang diterjemahkan ke sebuah domain, yang mana komputer dengan IP publik dinamik tersebut akan dipetakan dalam jaringan internet dengan sebuah domain, dan secara berkala domain. Dynamic DNS akan selalu melakukan update ke komputer tersebut untuk mencari tahu berapa alamat IP publik dinamik yang digunakan pada komputer saat itu.
Bagi pemula pasti bertanya-tanya saat apa dan kapan Dynamic NS digunakan. Dynamic NS dibutuhkan atau digunakan saat Anda ingin melakukan remote MySQL di cPanel. Ya, salah satu syarat atau persiapan dalam melakukan remote MySQL di domain Nesia, Anda harus menggunakan IP publik statik atau menggunakan Dynamic DNS. Yang ke-9, Captive Portal atau Hotspot, yaitu suatu teknik autentikasi dan pengamanan data yang lewat dari network internal ke network eksternal. Captive Portal sebenarnya merupakan mesin, router, atau gateway yang memproteksi atau tidak mengizinkan adanya trafik, hingga user melakukan registrasi. Biasanya, Captive Portal ini digunakan pada infrastruktur wireless seperti hotspot area, tapi tidak menutup kemungkinan diterapkan pada jaringan kabel. Berikut cara kerja Captive Portal. Pada saat seorang pengguna berusaha untuk melakukan browsing ke internet, Captive Portal akan memaksa pengguna yang belum terautentikasi untuk menuju ke authentication web dan akan diberi form login termasuk informasi tentang hotspot yang sedang dia gunakan. Router wireless atau gateway mempunyai mekanisme untuk menghubungi sebuah authentication server untuk mengetahui identitas dari pengguna wireless yang tersambung. Maka, wireless gateway akan dapat menentukan untuk membuka aturan firewall-nya untuk pengguna tertentu. A Captive Portal ternyata adalah sebuah web browser ke dalam perangkat autentikasi. Hal ini dilakukan dengan mencegat semua paket, terlepas dari alamat atau port, sampai user membuka browser dan mencoba untuk mengakses internet. Pada saat itu, browser ini dialihkan ke halaman web yang membutuhkan autentikasi atau hanya menampilkan acceptable use policy dan meminta user tidak setuju. Yang ke-10, DHCP Server and Relay. DHCP Server adalah perangkat atau instrumen komputer yang mampu mendistribusikan alamat IP server ke seluruh DHCP klien atau perangkat bawah yang masih dalam satu jaringan network. Penggunaan DHCP server tidak mungkin dihindari, salah satunya bagi yang memiliki bisnis buka warnet. Selain IP address, nantinya DHCP server juga mendistribusikan parameter yang lain, misalnya default gateway dan DNS server. Setiap pada server pusat, jelas ada klien atau bawahan server. Karena DHCP server berarsitektur klien atau server, maka komputer yang pendistribusi IP address ialah DHCP server. Sedangkan penerimanya adalah DHCP client. Fungsi DHCP server ialah melakukan alokasi melalui sistem distribusi menyangkut IP address server sehingga semua klien mampu mengotomatisasi IP address dari DHCP server. Hal ini jelas sangat menghemat tenaga sekaligus waktu. Fungsi DHCP dapat maksimal jika dipakai oleh network administrator guna melakukan kelola jaringan komputer sekaligus pengalamatan IP address secara otomatis. Selanjutnya, DHCP server dapat lebih mempercepat kerja komputer klien atau pelanggan ketika dalam proses pengelolaan serta pengiriman data. Adapun jenis-jenis sistem operasi router yang lain hampir sama dengan sistem operasi router yang disebutkan di atas seperti Indian Firewall, IPCOP, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.